Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Komunikasi Pemasaran ingin mempresentasikan tugas karya tulis bab 6 yang akan dipresentasikan Rani Rihadatul IC dengan NIM 1221001053 Ega dan rekan saya Ega Pratiwi 1221001068. Dalam era industri, transformasi digital menjadi keniscayaan bagi perusahaan untuk bersaing. Denounce dengan menerapkan konsep mini company dan sistem interval management atau SIM. Inovasi ini tak hanya mendorong efisiensi operasional, tapi juga meningkatkan keterlibatan karyawan. Selanjutnya, di sini ada latar belakang, tujuan. Di latar belakang buku ini membahas bagaimana strategi pemasaran tradisional setelah berubah drastis. Penulis menekankan pentingnya hubungan otentik dengan konsumen melalui media sosial dan bagaimana pendekatan yang manusiawi dapat membawa dampak besar dan pemasaran digital saat ini. Untuk tujuan karya ini terdapat 4 bagian. Pertama, menjelaskan proses digitalisasi di pabrik Danone. Kedua, menyoroti penerapan mini company dan budaya Kaizen. Ketiga, menilai aktivitas sistem SIM dengan platform digital kolaboratif. Keempat, memberi inspirasi bagi transformasi serupa di perusahaan lain. Carlos Gil. Siapa Carlos Gil? Carlos Gil yaitu ahli strategi pemasaran digital. Pernah bekerja di LinkedIn dan BMC Software. Pendiri Gil Media CO. Berpengalaman dalam membangun strategi brand melalui media sosial. Slide selanjutnya. Di sini ada sumber dan kredibilitas. Sumber dan kredibilitas ini mempunyai 3 contoh, yaitu ditulis oleh praktisi pemasaran digital dengan pengalaman kurang lebih 10 tahun. Memadukan pengalaman pribadi dan analisis industri, menggunakan data, statistik, dan studi kasus aktual fokus pada membangun hubungan otentik dengan konsumen melalui media sosial. Slide selanjutnya. Konsep utama pada buku ini yaitu pemasaran bukan lagi soal iklan berbayar besar. Growth hacking sebagai strategi cerdas dan murah. Fokus pada konten otentik dan membangun hubungan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan Selanjutnya, dibacakan oleh rekan saya yaitu Rani. Selanjutnya strategi. Strategi pemasaran itu adalah rencana menyeluruh yang dirancang oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada target pasar guna mencapai tujuan bisnis, baik secara meningkat penjualan, memperluas pasar, atau memperkuat merek. Contoh dari 3 strategi pemasaran itu ada 3. Pemanfaatan like lead groups untuk pengembangan audiens profesional. Yang kedua, Facebook groups and watch party untuk meningkatkan keterlibatan organik. Yang ketiga, native blogging untuk SEO dan distribusi konten, pembentukan posts dan Instagram dan Twitter untuk memperkuat interaksi komunitas. Selanjutnya, studi kasus 1. Oma Etnik, brand fashion lokal, bekerja sama dengan influencer Tina Dwi Janti untuk kampanye di Instagram guna meningkatkan brand awareness mereka melalui konten yang edukatif dan kreatif. Mereka berhasil memperkenalkan kain tradisional kepada generasi muda, sekaligus membangun citra brand yang kuat di tengah persaingan pasar fashion digital. Selanjutnya, studi kasus kedua, Bonvi ID menggunakan strategi influencer marketing dengan melibatkan berbagai tipe influencer di Instagram, dari mega hingga nano. Strategi ini
efektif dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi pelanggan, sekaligus memperkuat loyalitas melalui pendekatan personal dan relevan secara kultural. Selanjutnya, studi kasus ketiga, UMKM Lumpia Beef Nagih memanfaatkan influencer lokal di Bandar Lampung untuk mempromosikan produknya melalui Instagram. Kolaborasi ini meningkatkan kunjungan ke outlet dengan keterlibatan di media sosial, menunjukkan bahwa pemasaran digital efektif meski dengan sumber daya terbatas. Kesimpulan dari buku Daan of Marketing Bab 6 ini menyajikan panduan realistis mengenai transformasi pemasaran modern dengan menekankan pentingnya influencer marketing, konten yang otentik, dan pemanfaatan komunitas digital. Pendekatan yang diusung relevan bagi praktisi pemasaran dari berbagai tingkat, mulai dari pemula hingga profesional. Mulai dari pemula hingga profesional berpengalaman dengan menggabungkan teori dan praktik yang aplikatif, buku ini menjadi sumber berharga bagi pelaku usaha termasuk UMKM yang ingin menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan dinamika digital. Namun demikian, buku ini masih memerlukan penguatan dalam membahas tantangan penggunaan influencer secara lebih mendalam. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.